Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Teman-teman yang baik hatinya, sekarang kita akan berjumpa kembali di edisi kedua mengenai pesona Benteng Marlborough, teman-teman. Nah, di edisi yang kedua ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk menyaksikan keindahan Benteng Marlborough dari sisi dalamnya, teman-teman. Di dalam Benteng Marlborough itu terdapat bangunan-bangunan yang disebut dengan bastion. Bastion ini merupakan nama lain dari pos jaga benteng atau pos pengamatan benteng, teman-teman. Bastion di Benteng Marlborough dibangun di setiap sudut-sudut benteng. Ada 4 bastion di Benteng Marlborough, teman-teman. Dan masing-masing bastion ini menghadap ke arah utara, selatan, timur, dan barat. Karena bentuk dari bastion-bastion ini pun seperti arah mata angin, teman-teman. Dibangun menyerupai arah panah mata angin. Nah, kalau kita lihat dari atas, persis seperti arah panah pada kompas. Sangat mirip, teman-teman. Nah, teman-teman, semakin penasaran kan? Bagaimana sih bentuknya? Bagaimana sih kondisinya sekarang? Ya, silakan saksikan ya di channel YouTube Ayas Aisyah. Jangan lupa subscribe dan klik like serta hidupkan loncengnya, teman-teman. Dan juga beri komentar yang positif ya, agar channel YouTube Ayas Aisyah semakin besar, semakin berkembang, bisa menyajikan hal-hal yang unik, hal-hal yang menarik, hal-hal yang menghibur, dan hal-hal yang membangun, memberikan komunikasi informasi bagi teman-teman semuanya. Selamat menonton, teman-teman, selamat menyaksikan. Teman-teman yang budiman, saya akan menceritakan sejarah singkat mengenai Benteng Marlborough dari masa ke masa. Benteng Marlborough ini dibangun di daerah Charang, atau sekitar 2 mil dari Fort York, serta memunggungi Samudra Hindia. Nama Marlborough itu diambil dari Duke of Marlborough, suatu gelar dari Joseph Churchill untuk mengenang jasanya sebagai pahlawan dalam Perang Inggris-Perancis. Pembangunan Benteng Marlborough rampung seluruhnya pada tahun 1741. Benteng ini resmi menggantikan Fort York dan mengukuhkan kekuasaan Inggris di Bengkulu hingga tahun 1825. Selama Inggris menduduki Bengkulu, ternyata banyak perlawanan juga dari rakyat setempat. Tak kurang dari 3 kali penyerangan dilakukan rakyat setempat untuk menewaskan ofisir Inggris, yaitu Robert Hamilton dan Thomas Parke. Salah satu gubernur yang pernah menduduki Bengkulu pada saat zaman kolonial Inggris adalah Sir Thomas Sandford Raffles. Bersama istrinya, Lady Sophia, mereka tiba di Bengkulu pada tahun 1818. Selama 6 tahun memimpin di Bengkulu, Sir Thomas Sandford Raffles sering berpergian sampai ke pedalaman daerah-daerah di Bengkulu. Hingga suatu ketika bersama ahli botani bernama Arnold menemukan bunga raksasa, bunga super besar dan indah yang kemudian diberi nama Rafflesia arnoldi. Inilah cikal bakal di Bengkulu terkenal dengan sebutan Bumi Rafflesia, karena tempat tumbuhnya bunga raksasa, bunga Rafflesia yang hanya bisa tumbuh di tanah Bengkulu, teman-teman. Pada tahun 1825,
Inggris memilih mundur dari Bengkulu dan digantikan oleh Belanda. Setelah dilakukan perjanjian antara kedua negara ini, teman-teman. Jadi, di tanggal 17 Maret 1824, antara Kerajaan Britania Raya Inggris dengan Kerajaan Belanda yang tujuannya untuk mengatasi konflik mengenai daerah kekuasaan. Lewat perjanjian ini, Inggris dan Belanda bisa bertukar wilayah pada British India, Ceylon atau dikenal dengan sebutan Sri Lanka, dan Indonesia. Isi perjanjiannya begitu banyak, teman-teman, dan satu di antaranya adalah Inggris melepas kekuasaannya di Indonesia termasuk Sumatera, include di dalamnya Bengkulu, sedangkan Belanda melepas Pulau Singapura, dan termasuk Malaysia juga, teman-teman. Jadi inilah kesepakatan antara kedua belah kerajaan British Raya dengan Belanda untuk tukar-menukar kekuasaan. Kemudian Fort Marlborough digunakan oleh Belanda sebagai benteng pertahanan hingga tahun 1942. Namun, saat dikalahkan Jepang pada tahun 1942, benteng Marlborough otomatis dikuasai Jepang hingga tahun 1948. Dan kita bisa menemukan beberapa bunker-bunker yang dibangun Jepang di sekitaran benteng Marlborough, teman-teman. Selanjutnya, benteng Marlborough menjadi markas polisi Republik Indonesia. Selanjutnya, benteng ini benar-benar bersih dari penjajah, teman-teman. Dan akhirnya menjadi markas besar Tentara Nasional Republik Indonesia, TNI AD, hingga tahun 1977. Akhirnya, benteng Marlborough diberikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dijadikan cagar budaya.
Benteng Marlborough berbentuk menyerupai kura-kura. Jika kita lihat dari atas, bentuk ini akan semakin jelas terlihat. Benteng Marlborough berdiri di atas tanah seluas 44.000 meter persegi, dan sekelilingnya terdapat parit yang cukup dalam. Di setiap sudut bangunan terdapat bastion atau pos pemantau jaga dengan sebuah meriam yang menyertainya. Benteng Marlborough didirikan oleh East India Company di bawah pimpinan Gubernur Joseph Collet. Dan benteng Marlborough ini merupakan benteng terkuat yang dibangun oleh Inggris pada saat zaman kolonialismenya setelah benteng Santa George di Madras, India.
Benteng Marlborough terdapat sebuah jembatan penghubung. Jembatan ini merupakan jembatan penghubung antara tembok pertahanan utama atau disebut Ravelin. Daerah yang berupa ruangan-ruangan dan lorong antar bastion ini disebut dengan Courtain. Tempo dulu, Courtain berfungsi sebagai barak, ruang kerja, pos jaga, gudang senjata, hingga sel militer. Di dalam benteng Marlborough terdapat beberapa bangunan yang memanjang dan memiliki fungsi masing-masing, teman-teman. Bangunan-bangunan tersebut diapit oleh bastion. Bastion-bastion yang terdapat di keempat sudut benteng Marlborough berbentuk segi 5. Bastion-bastion ini dikelilingi oleh tembok-tembok yang dilengkapi dengan celah intai berbentuk segitiga. Pada bastion bagian selatan, teman-teman dapat menjumpai sisa rel meriam yang berbentuk lingkaran, dan hal ini juga terdapat di bagian bastion sebelah timur. Di bastion bagian selatan dan timur menempel 8 buah cincin besi yang masing-masing berjarak 1 meter. Bastion rata-rata memiliki 2 kamar. Tiap kamar memiliki langit-langit yang berbentuk lengkung. Kamar dilengkapi dengan cerobong berdiameter sekitar 80 cm. Yang menembus hingga bagian atas bastion. Kamar-kamar di dalam bastion ini dulunya digunakan sebagai penjara bagi tahanan-tahanan pemerintahan Inggris. Di dalam benteng Marlborough terdapat terowongan bawah tanah yang dulunya berfungsi sebagai penghubung jalan keluar rahasia benteng. Terowongan bawah tanah ini terhubung dengan daerah-daerah strategis seperti di daerah Pantai Panjang, di daerah Tapapadri, maupun di daerah gedung daerah yang dulunya adalah istana gubernur kolonial Inggris. Pada saat sekarang, terowongan bawah tanah ini tertutup dengan sendirinya akibat kondisi alam. Terowongan-terowongan bawah tanah tersebut rencananya akan difungsikan seperti semula, sehingga keistimewaan benteng Marlborough akan semakin lengkap. Di Indonesia begitu banyak peninggalan benteng-benteng bersejarah. Benteng-benteng keren yang dahulu merupakan bangunan-bangunan kolonialisme bertebaran di Indonesia. Kalau di Yogyakarta punya Vredenburg, di Makassar punya Fort Rotterdam, maka di Bengkulu memiliki benteng Marlborough. Bangunannya kokoh dan pemandangannya dahsyat. Jika teman-teman jalan-jalan ke Bengkulu, maka silakan untuk mengunjungi objek wisata Benteng Marlborough. Benteng peninggalan penjajahan kolonial Inggris ini masih berdiri kokoh di kota Bengkulu. Dengan latar belakang Samudra Hindia, benteng ini juga berada di kawasan wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu. Sehingga teman-teman setelah mengunjungi benteng, bisa langsung berwisata ke Pantai Panjang Bengkulu. Benteng Marlborough merupakan benteng kolonial Inggris yang berdiri di atas bukit buatan, dan saat ini bangunannya masih kokoh. Dengan latar belakang Samudra Hindia, benteng ini memiliki panorama pemandangan yang begitu mempesona. Dari benteng ini, kita bisa memandang lautan lepas Samudra Hindia dan bisa melihat keindahan sunset maupun sunrise, baik di sore hari maupun di pagi hari, teman-teman. A few minutes later.